Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah azza wajal. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan dalam setiap ucapan dan juga amalan, karena hanya mengharap ridhonya Rabbul Alamin. Baik, sekarang kita akan lanjutkan bahasan kitab Al-Kabair, dan masih dalam pasal yang terakhir dalam kitab Al-Kabair ini, yaitu kumpulan perkara yang mungkin termasuk dosa-dosa besar. Ini dalam terjemahnya, sehingga silahkan kembali dibuka bukunya. Nah, halaman 181 dalam buku terjemah ini. Baik, jadi pada pertemuan yang lalu kita membahas poin yang kelima dari pasal ini, yaitu kaitannya dengan ingkar al-munkar. Dan beliau rahimahullahu taala meriwayatkan atau menukilkan hadis yang sangat masyhur sekali, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kaitannya dengan tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar atau tingkatan ingkar al-munkar. Kita ulangi hadisnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka hendaklah dengan lisannya, dengan ucapannya. Dan jika dia tidak mampu juga, maka hendaklah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, dalam pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwa hukum daripada ingkar al-munkar, mengingkari suatu kemungkaran, maksiat, dan lain-lain daripada kemungkaran, ini hukumnya wajib bagi mereka yang mampu. Wajib bagi mereka yang mampu. Nah, bagi mereka yang mampu dah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, terkhusus pada rumah tangga, suami, istri kepada anak-anaknya, dan juga bagi yang mampu kaitannya dengan negara, pemerintahan, ini juga berlaku di sini. Nah, namun pada keumumannya, memang sebagaimana yang disebut oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa mengingkari kemungkaran hukumnya adalah fardu kifai atau fardu kifayah. Jadi apabila ada sebagian orang yang telah mengingkarinya, maka gugur kewajiban yang lain. Namun apabila tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada satupun yang mengingkari kemungkaran tersebut, maka seluruhnya atau seluruh mereka mendapatkan dosa tentunya. Nah, ini sebagaimana pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa yang ingin disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala, bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, atau khususnya dalam hal ini mengingkari kemungkaran, itu adalah bagian daripada dosa besar. Karena kita melihat ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ini termasuk sebab turunnya azab, turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala pada suatu kaum. Selanjutnya terjadilah huru-hara, perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh manusia. Dan salah satu di antara ayat yang berkaitan dengan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan atau memberitahukan kepada kita salah satu di antara sebab Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah ayat 78 79, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di situ, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang-orang yang kafir dari golongan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa. Itu diberitahukan oleh mereka berdua bahwa mereka itu dilaknat. Kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun.
Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Jadi dengan demikian itu karena mereka asau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melampaui batas. Dan juga, dan ini poinnya, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka juga tidak saling mengingatkan satu sama lainnya, tidak saling mengingkari atas kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Jadi enjoy mereka dengan kemungkaran masing-masing. Tidak ada saling tegur-menegur, tidak ada saling menasihati, tidak ada saling mengingkari. Dan ini adalah bagian daripada laknat Allah Subhanahu wa taala, atau sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan laknatnya pada satu kaum, yaitu dalam hal ini faktanya dilaknatnya Bani Israel. Dan tentunya apa yang dirasakan, yang terjadi pada Bani Israel itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada kaum-kaum setelahnya. Karena apabila mereka, kaum-kaum setelahnya, mengerjakan atau melakukan hal yang sama, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak segan-segan untuk menurunkan azabnya, tidak segan-segan untuk menurunkan laknatnya. Dan itu juga yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, bahwasanya kalian tidaklah mengingkari kemungkaran itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya, menurunkan iqabnya, sanksinya. Dan ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, khususnya tidak mengingkari kemungkaran tatkala seorang itu mampu untuk mengingkarinya, maka ini tidak diragukan lagi bahwa perkara ini termasuk dosa besar. Dan tidak heran Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala memasukkan perkara ini ke dalam dosa-dosa yang besar. Nah, kita pernah sampaikan pada pertemuan yang lalu juga kaitannya dengan dhawabit, ketentuan di dalam mengingkari kemungkaran. Dan pernah kita sebutkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menyebutkan tingkatan-tingkatannya. Jadi kata beliau rahimahullahu taala ada 4 tingkatan. Yang pertama, mengingkari kemungkaran lalu kemudian kemungkarannya hilang 100% total hilang. Yang kedua, mengingkari kemungkaran tapi kemungkarannya tidak hilang secara keseluruhan. Masih ada sisanya. Kemudian yang ketiga, mengingkari kemungkaran lalu datang kemungkaran yang semisal dengannya. Atau mengingkari kemungkaran lalu kebaikan yang diinginkan hilang. Kemudian yang keempat adalah mengingkari kemungkaran lalu setelahnya muncul kemungkaran yang baru. Nah, ini 4 keadaan di mana seorang itu mengingkari kemungkaran, itu pasti menemukan yang 4 ini atau salah satu di antara yang 4 ini. Jadi kita ulangi, bahwasanya ketika orang itu mengingkari kemungkaran, maka salah satu di antara kemungkinannya adalah kemungkarannya hilang 100%. Yang kedua, kemungkarannya masih ada sisa. Yang ketiga, muncul kemungkaran yang sama dengan yang diingkari, atau hilang kebaikan yang diharapkan daripada mengingkari kemungkaran tersebut. Kemudian yang keempat adalah munculnya kemungkaran yang lebih besar. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, dalam keadaan yang pertama dan kedua, maka ini tentu disyariatkan, wajib disyariatkan bagi mereka yang mampu tentunya. Karena apa? Karena ketika orang itu mengingkari kemungkaran lalu kemudian kemungkarannya hilang, nah ini sangat-sangat diharapkan. Ataupun kalau dia mengingkari kemungkaran lalu ya ada sisanya, itu pun sangat diharapkan. Nah, adapun yang ketiga, kata beliau ini mahal al-ijtihad. Adapun yang ketiga adalah tempat ijtihad, ini dipertimbangkan. Tadi apa yang ketiga? Mengingkari kemungkaran lalu muncul kemungkaran yang semisal dengannya, atau kebaikannya hilang. Berarti ijtihad di sini ya dipertimbangkan, apakah maju apa tidak, diingkari apa tidak. Nah, kemudian baru yang keempat adalah mengingkari kemungkaran lalu kemungkaran yang lebih dahsyat muncul, maka dalam hal ini tidak disyariatkan. Yang keempat, keadaan yang keempat tidak disyariatkan. Jadi kita ulangi, keadaan yang pertama dan kedua disyariatkan,
keadaan yang ketiga itu dipertimbangkan, keadaan yang keempat tidak disyariatkan. Nah, ini keadaan-keadaan yang ditemukan atau kita temukan ketika orang itu mengingkari suatu kemungkaran. Nah, ini bagian daripada ilmu pertimbangan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Nah, kaitannya dengan syarat. Jadi boleh kita sebutkan syarat seorang itu mengingkari kemungkaran, dan ini pernah kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita menukilkan apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kaitannya dengan hal ini. Dikata beliau menyebutkan 4 syarat seorang itu mengingkari kemungkaran. 4 syarat. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memiliki ilmu, tentu memiliki ilmu kaitannya dengan hal yang diingkari dan kaitan-kaitannya, orang yang diingkari, tempat yang mengingkari, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah ar-rifq, memiliki sikap lemah lembut. Kemudian yang keempat adalah memiliki sifat as-sabr wal hilm, sabar dan tidak tergesa-gesa. Ini 4 syarat seorang itu masuk atau maju ketika mengingkari kemungkaran. Kita ulangi, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa mencakup niatnya, mencakup tujuannya. Apa tujuannya mengingkari kemungkaran? Karena ada orang mengingkari kemungkaran namun tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini banyak tentunya. Jadi ada yang mengingkari kemungkaran karena agar tidak ada saingan bisnisnya. Mengingkari kemungkaran supaya orang ini tidak lagi di pandangannya karena ada permusuhan di antara keduanya, atau karena ada hasad, dengki, dan seterusnya. Ini tidak masuk ke dalam kategori takwa Allah Azza wa Jalla. Oleh itu yang pertama adalah takwa tentunya. Karena apabila maju ke dalam mengingkari kemungkaran, karena mengingkari kemungkaran adalah bagian daripada ibadah, dan ibadah itu salah satu di antara syaratnya, syarat diterimanya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmu, dan tadi dah kita sebutkan makna daripada ilmu ketika orang itu mengingkari kemungkaran. Dia tahu ini betul-betul mungkar yang sebenarnya apa tidak, ataukah ada syubhat di situ apa tidak. Kemudian tahu medan atau tempat dia akan mengingkari kemungkaran. Kemudian dia tahu juga bagaimana cara menyampaikan yang terbaik, dan seterusnya. Artinya ini jangan sampai orang itu mengingkari kemungkaran kemudian tidak memiliki ilmu, lalu hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kemudian tadi kita sebutnya yang ketiga adalah ar-rifqu, lemah lembut. Tentu ini sangat-sangat diperlukan bagi orang yang mengingkari kemungkaran. Kalau tidak ada kelembutan, malah yang ada adalah kasar, maka hal yang diharapkan pun tidak akan datang. Karena lemah lembut, kata Nabi SAW, itu pasti mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, hal yang kasar, kekasaran, itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Lalu kemudian yang terakhir tadi, as-sabru wal hilm, sabar dan tidak tergesa-gesa. Sabar ini perlu, karena kadang dia mengingkari kemungkaran, malah dia yang diingkari. Dalam arti malah dia yang dikata-katai, malah dia yang dihardik, malah dia diusir, malah dia dipukul. Itu tentu perlu sabar. Dan tidak tergesa-gesa, karena orang yang diingkari atau diberikan nasihat untuk menjauhi kemungkaran itu tidak mudah, karena ada ego dalam dirinya, kesombongan dalam dirinya. Jadi tidak tergesa-gesa, ini terus senantiasa berusaha. Ini pernah kita sebutkan sebagiannya pada pertemuan yang lalu. Ini untuk mengingatkan saja apa yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Baik, kemudian sekarang kita lihat hadis yang ke-6. Kata beliau rahimahullahu taala dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kezaliman. Ini adalah potongan hadis daripada hadis Imam Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Jadi kita baca saja hadis lengkapnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini sekali lagi ini potongannya, sebagiannya tidak dari awal. Jadi kita baca saja hadisnya dari awal sehingga kita mengetahui awal hadisnya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun." Kata Nabi SAW di awal hadis ini, tidaklah ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu umat sebelumku kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadikan di kalangan mereka hawariyun, yaitu penolong sahabat, yaitu penolong dan sahabat. Jadi tidaklah ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat sebelumku, kata Nabi SAW, melainkan ada hawariyun. Hawariyun adalah orang yang dekat, yang menolong sahabat nabi tersebut. Kata beliau, wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi, yaitu sahabat-sahabat yang Allah jadikan menjalankan sunnah Nabi tersebut, wa yaqtaduna bi amrihi, dan mengikuti jejak nabi-nabi tersebut. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaqulun ma la yaf'alun. Kemudian akan ada generasi setelah mereka yaqulun ma la yaf'alun, yang mereka katakan tidak sama dengan apa yang diucapkan generasi sebelumnya, yaitu yang tidak sama seperti yang diucapkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mengerjakan apa yang tidak pernah diperintahkan. Lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, sampai akhir hadis ini. Ini awal hadisnya. Jadi awal hadisnya tadi sudah kita bacakan ringkasnya. Nabi SAW menyampaikan bahwa tidaklah ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum nabi itu melainkan ada hawariyun, yaitu sahabat-sahabat dekatnya. Yang mana sahabat-sahabat tersebut itu menjalankan, mengambil pelajaran sunnah nabi-nabi, lalu kemudian mengikuti jejak para nabi. Nah, lalu setelah sahabat-sahabat tersebut, ada generasi yang datang setelahnya yang berlawanan 180 derajat dari sahabat-sahabat nabi yang tadi. Jadi apa? Mereka mengatakan tidak seperti apa yang dikatakan sahabat-sahabat nabi tersebut, melakukan apa yang tidak pernah diperintahkan, artinya menyelisihi. Itu juga yang berlaku pada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu maksudnya. Itu juga yang akan berlaku pada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana halnya yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, di mana umat-umat sebelumnya tadi kita sebutkan memiliki sahabat setia, mengikuti sunnahnya, mengikuti jejaknya. Lalu setelahnya ada generasi yang muncul berlawanan dengan sahabat-sahabat tersebut. Begitu juga dengan keadaan Nabi SAW. Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala as-sahabah, sahabat-sahabat yang loyal kepada beliau, yang siap berjuang, mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya Islam. Dan Nabi SAW menyampaikan dakwahnya. Dan itu kita terbukti sahabat-sahabat Nabi SAW. Namun faktanya persis sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW yang telah berlaku pada umat-umat sebelumnya, di mana setelah generasi emas, boleh disebut generasi emas, dan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, sebaik-baik manusia generasi adalah manusia yang hidup di zamanku, yaitu sahabat-sahabat Nabi SAW, kemudian generasi setelahnya, generasi setelahnya. Nah, lalu setelah generasi ini sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW dan telah berlaku kepada umat-umat sebelumnya, datang generasi-generasi yang menyelisihi generasi awal, menyelisihi generasi salaf. Nah, ini sebab itu kita banyak mendengar manhaj salaf. Jadi menyelisihi manhaj salaf ini ibaratnya menyelisihi Nabi SAW. Dan ketika orang itu hidup di akhir zaman, ya salah satunya kita sekarang ini, banyak sekali kita lihat fakta-fakta yang menyelisihi manhaj salaf. Baik dari segi
akidah, dari segi muamalah, amal, dan seterusnya. Ini adalah apa yang disebut oleh Nabi SAW terjadi. Nah, oleh itu kata Nabi SAW, apabila kalian melihat generasi tersebut, orang-orang tersebut yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, menyelisihi manhaj salaf, apa yang kita lakukan? Kata Nabi SAW dalam buku ini, dilihat, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Maka sikap kita apa ketika melihat orang-orang menyelisih tersebut? Barang siapa yang berjihad menghadapi mereka dengan tangannya, maka dia adalah seorang mukmin. Siapa yang berjihad melawan mereka dengan lidahnya, dengan lisannya, maka dia seorang mukmin. Dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, yaitu mengingkari dalam hati, maka dia pun seorang mukmin. Dan tidak ada iman setelah itu sekalipun sebesar biji sawi. Artinya dilihat, dan ini ada kaitan dengan hadis di atas tentunya, yang kaitan mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan lisan, kemudian dengan hati. Nah, ini Nabi SAW menyebutkan ketika melihat orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi SAW, maka berusahalah kita untuk menjadi orang yang beriman. Apa kriterianya yang disebut oleh Nabi SAW ini? Jadi barang siapa yang berjihad melawan mereka atau mengingkari mereka, ya tentu masuk kategori di sini berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah dengan langsung, dengan tangan. Jadi kata Nabi SAW, ini barang siapa yang berjihad, berdakwah, menasihati mereka, mengingkari mereka dengan tangan, mukmin. Kalau tidak mampu, berdakwah dengan lisan, menjelaskan dengan lisan, menulis, menyampaikan secara langsung, itu pun mukmin. Dan yang terakhir sekali kata Nabi SAW, kalau tidak mampu langsung dengan tangannya, kalau tidak mampu berdakwah dengan lisannya, ya minimal dengan hati, minimal mengingkari dengan hati. Nah, itu pun masih dalam kategori iman. Nah, kalau di luar itu tidak diingkari, dengan hati pun tidak diingkari, maka kata Nabi SAW, dan tidak ada iman setelah itu. Nah, ini bahaya. Sebagaimana pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa mengingkari kemungkaran dengan hati itu adalah kewajiban seluruh umat Islam atau seluruh orang. Kenapa? Karena mengingkari kemungkaran dengan hati itu tidak ada yang mampu mengintimidasi. Itu tidak ada yang mampu untuk mengancam, memaksa, karena dalam hati itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi hatta sekalipun orang itu dipaksa untuk melakukan sesuatu, namun hatinya masih bersih, itu pun tak masalah. Sebagaimana yang berlaku atau terjadi pada sahabat Ammar bin Yasir, ketika dipaksa oleh kaum kufar Quraisy pada waktu itu untuk mengatakan, kamu benci, aku benci Nabi SAW, aku benci Muhammad. Itu kalimat kufur, membenci Muhammad. Tapi ya beliau terpaksa melakukannya, namun hatinya tetap beriman, hatinya tetap mencintai Nabi SAW. Ini pun tidak menjadi masalah. Nah, ini yang kita diingatkan kembali melalui riwayat semacam ini, bahwa mengingkari kemungkaran dengan hati jangan pernah lepas daripada diri kita. Kalau tidak, maka selama-lamanya kita boleh disebut dalam keadaan bahaya. Karena Nabi SAW menyebut, dan tidak ada iman setelah itu. Ya memang kita tidak boleh sebut kamu tidak beriman, kamu keluar daripada iman, kamu keluar daripada Islam, tidak boleh. Tapi masing-masing kita muhasabah diri kita, sayang ibadah kita banyak, sayang amalan-amalan kita banyak, dari sedekah, puasa, umroh, haji, dan seterusnya. Namun ketika hal ini datang, kita malah tidak tergerak hati kita untuk mengingkari dengan hati. Nah, itu masalah. Dari itu ini dosa besar yang sangat-sangat bahaya, namun tidak banyak kaum muslimin yang memberatkannya. Tidak banyak kaum muslimin yang mengindahkannya. Yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu,
Ya contohnya harus ada bukti ketika orang itu tidak suka. Jadi sebagaimana halnya kita tidak suka pada sesuatu, benda, entah itu makanan atau tempat atau orang, itu pasti ada pada diri kita pengaruh pada diri kita. Nah, kalau kita benar-benar kita tidak sukai kemungkaran tersebut atau suatu tempat karena ada kemungkarannya, ya jangan pergi ke situ lah. Atau kalau udah terpaksa pergi ke situ, ya secukupnya di situ. Tidak enjoy. Ya, misal di mall, misal di supermarket, atau misal di mana tempat-tempat belanja atau tempat-tempat piknik dan seterusnya. Ini sebagai peringatan untuk kita lah, untuk kita semua, untuk muhasabah. Sejauh mana kita mengingkari kemungkaran tersebut dengan hati kita. Jadi kalaupun mau tidak mau kita pergi di situ, ya paling tidak ya tetap kita merasa tidak nyaman. Ini masalahnya adalah merasa nyaman. Ya, betapa banyak kita di antara kaum muslimin nyaman. Ya, pernah kita sebutkan pepatah yang selalu disampaikan, ketika orang itu merasa nyaman, sudah lama-lama merasa nyaman. Padahal awal-awalnya Masya Allah risih, awal-awalnya tidak suka, awal-awalnya bau. Kathratul misas tumit al-ihsas. Terlalu banyak sentuhan itu membuat mati rasa. Terlalu banyak sentuhan membuat mati rasa. Nah, awalnya Masya Allah bau nih tempat. Tapi sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu udah hilang baunya. Udah biasa pula. Nah, itu jangan sampai demikian, biasa dan terbiasa melihat kemungkaran. Nah, oleh karena itu senantiasa ada pada diri kita ingkar kemungkaran tersebut dengan hati. Karena sebagaimana yang pernah kita sebutkan hadisnya pada pertemuan yang lalu, orang yang melihat kemungkaran namun mengingkarinya dengan hati, kaman ghaba anha. Itu sebagaimana halnya orang yang tidak melakukannya, tidak menyaksikannya. Tapi sebaliknya, bagi orang yang tidak melihat kemungkaran tersebut, tidak menyaksikan, namun tidak mengingkarinya dengan hati, maka sama halnya dia melakukan dan menyaksikan kemungkaran tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, apalagi sekarang ini di zaman kita ya, sekarang ini dunia kita dah memang betul-betul terbagi menjadi 2, dunia nyata dan dunia maya. Apalagi ke depan itu isu-isu ada internet masa hadapan gitu, nanti lebih canggih lagi. Dan ya seiring kemajuan teknologi itu kemaksiatan pun maju juga. Jadi masing-masing ilmu itu membawa positif dan juga negatifnya. Ya tetap kita berprinsip dalam Islam itu hendaknya kita betul-betul menjaga diri dan juga keluarga kita dari terjerumus ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya hadis yang ke-7, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu yusta'malu 'alaikum umara fata'rifuna wa tankirun, faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima, walakin man radiya wa taba'. Qila afala nuqatiluhum? Qala la, ma aqamu fikum as-salah." Sesungguhnya kata Nabi SAW akan diangkat para pemimpin amir atas kalian, maka kalian akan mengakui dan mengingkarinya. Barang siapa yang membenci kemungkarannya, maka dia telah bebas, dan barang siapa yang mengingkari, maka dia selamat. Akan tetapi akan ada sebagian orang yang rela dan mengikuti. Ditanyakan kepada beliau, apakah tidak boleh kami memerangi mereka? Beliau menjawab, tidak, selama mereka menegakkan sholat di tengah kalian. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa mengingkari kemungkaran dengan tangan itu bagi orang-orang yang mampu. Mengingkari sekali lagi dengan tangan itu bagi orang-orang yang mampu. Nah, hadis ini kalau kita melihat mengingkari kemungkaran yang terjadi yang dilakukan oleh para pemimpin. Nah, tentu kita sebagai rakyat ya tentu mustahil untuk kita ingkari kemungkarannya atau dengan bahasa halusnya menasihati dengan kekerasan. Hatta dengan kehalusan pun ada caranya. Hatta dengan cara yang halus pun ada caranya. Jadi tadi kita sebutkan mengingkari kemungkaran kan dengan tangan, kemudian dengan lisan,
kemudian dengan hati. Nah, Nabi SAW di sini dalam hadis ini menyebutkan dengan tangan dah jelas tidak boleh. Kata para sahabat, apakah tidak boleh kami memerangi mereka? Ya, dengan tangan. Kata Nabi SAW, beliau menjawab tidak selama mereka menegakkan sholat di tengah kalian. Terus kalau demikian apakah dengan lisan apa tidak? Tidak disebutkan oleh Nabi SAW di sini. Jadi beliau menyebutkan sesungguhnya akan diangkat para pemimpin atas kalian, maka kalian akan mengakui dan mengingkarinya. Barang siapa yang membenci kemungkarannya, maka dia telah bebas. Dan barang siapa yang mengingkari, maka dia selamat. Akan tetapi akan ada sebagian orang yang rela dan mengikuti. Disebutkan ada dua di situ ya. Barang siapa yang membenci, maka dia selamat, bebas. Barang siapa yang mengingkari pun bebas. Nah, ini menunjukkan Nabi SAW itu mengisyaratkan ada dua cara. Kalau tidak mampu dengan lisan, ya sudah tadi di awal, membenci dengan hati. Mengingkari juga dengan hati. Boleh dengan lisan apa tidak? Boleh. Karena ini perkara sensitif. Jadi oleh karena itu Nabi SAW tidak menyebutkan secara langsung di depannya atau di depan khalayak ramai dan yang lain-lain sebagaimana yang kita banyak saksikan bersama di perjalanan peristiwa-peristiwa di sebagian negara yang mana mereka demo sana, demo sini dengan alasan mengingkari kemungkaran yang terjadi pada pemimpinnya dan seterusnya. Jadi kalau tidak, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu dalam hal ini mengingkari kemungkaran pemimpin, mengingkari kemungkaran yang memiliki jabatan dan seterusnya, itu tentu tidak sama dengan mengingkari kemungkaran orang biasa. Maka itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan seterusnya daripada Iyad bin Ghun, dari sahabat Iyad bin Ghun radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan," barang siapa yang ingin menasihat mereka yang memiliki kekuasaan. Jadi barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, ringkasnya demikian, pemimpin yang memiliki kekuasaan, fi amrin fala yubdihi alaniya. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin yang memiliki kekuasaan pada suatu perkara, maka janganlah ditampakkan secara terbuka. Fala yubdihi alaniya. Jangan tampakkan nasihat tersebut secara terbuka. Wal ya'khudh biyadih. Maka ambillah dengan tangannya, ambil tangannya, artinya face to face, sembunyi-sembunyi. Fa'in qabila minhu fadaka. Apabila pemimpin tersebut menerima nasihat, maka itu yang diinginkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaih. Kalau tidak, maka telah gugur kewajibannya, yaitu telah disampaikan apa yang tadi nasihat. Ya, nasihat di sini maksudnya masuk ke dalamnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini hadis sangat-sangat jelas sekali. Manhaj salaf, manhaj generasi Nabi SAW, ajaran Nabi SAW dalam mengingkari kemungkaran. Karena mengingkari kemungkaran itu tidak satu level. Dah tadi di awal kita sebutkan peristiwa atau fakta-fakta ketika orang itu mengingkari kemungkaran. Ada yang kemungkaran yang diingkari hilang 100%, ada yang tidak hilang, masih ada sisanya. Ada yang justru malah muncul kemungkaran yang sama, atau kebaikan yang diinginkan hilang, atau kemungkaran yang besar itu lebih banyak lagi, muncul lebih banyak. Nah, ini menurut fakta-fakta yang ada, jadi apabila mengingkari kemungkaran kepada pemimpin disampaikan dengan cara terang-terangan, disampaikan dengan cara kasar, maka kemungkinan mafsadat, keburukan akan lebih besar muncul. Nah, tadi kita sebutkan apabila terjadi kemungkaran yang lebih besar, maka tentu tidak disyariatkan untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Nah, ayyuhatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, panjang lebar para ulama salaf menyampaikan hal ini, menyampaikan kaitannya dengan bagaimana seorang itu menasehati atau mengingkari kemungkaran yang terjadi pada pemimpin. Dan ini juga disampaikan oleh
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menyampaikan mengingkari kemungkaran kepada pemimpin. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, apabila kemungkaran tersebut diingkari lalu muncul kemungkaran yang lebih dahsyat, maka tentu ini tidak disyariatkan. Nah, kaitannya dengan pemimpin, qala rahimahullahu taala, jadi beliau menyampaikan, dan ini juga disampaikan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau menjelaskan dengan gamblang, dengan jelas ya dalam perkara ini. Kata beliau rahimahullahu taala, la yajuzu inkarul munkar bima huwa ankar minhu. Tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan suatu yang lebih ingkar darinya. Ini sama dengan tidak boleh mengobati penyakit dengan suatu yang haram. Jadi tidak boleh, kata beliau, mengingkari kemungkaran dengan suatu yang lebih ingkar, dengan suatu yang lebih mungkar. Mengingkari kemungkaran dengan suatu yang lebih mungkar. Walihada harum al-khuruj ala wulatil amr bis-sayf li ajli al-amri bil ma'ruf wan nahy 'an munkar. Oleh karena itu diharamkan keluar berontak terhadap pemerintah, terhadap pemimpin bis-sayf, dengan mengunus pedang. Karena alasan amal ma'ruf nahi munkar. Lianna ma yahsulu bidzalika min fi'lil muharramat wa tark wajib. Karena akan muncul dari hal tersebut perbuatan yang haram dan juga meninggalkan suatu yang wajib. A'zam mimma yahsul bi fi'lihim al-munkar wa dzunub. Lebih dahsyat lagi daripada kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin. Jadi tadi memberontak, apalagi menghunus pedang, mengangkat senjata terhadap pemimpin yang zalim atau berbuat kemungkaran, ini sekali perbuatan mereka sendiri itu telah mungkar. Maka sebab itu tadi di awal beliau menyebutkan kaidah la yajuzu inkarul munkar bima huwa ankar minhu. Tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan suatu hal yang mungkar. Dengan suatu hal yang mungkar dan bahkan lebih mungkar darinya. Maka ini tidak boleh dilakukan sebagai wasilah untuk mengingkari kemungkaran. Baik, itu juga yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, kita baca, kata beliau rahimahullahu taala, fa idza kana inkarul munkar yastalzimu ma huwa ankar minhu. Jika mengingkari kemungkaran itu berkonsekuensi jatuh kepada kemungkaran yang lebih mungkar, wa abghad ila Allah wa rasulih, dan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, fa innahu la yasughu inkaruhu. Maka dalam keadaan demikian tidak boleh, tidak dibenarkan mengingkarinya. Wa in kana Allah yubghiduhu wa yamqutu ahlahu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memurkai dan membenci orang-orang yang membuat kemungkaran. Wa hadza kal inkar 'alal muluk wal wulat bil khuruj 'alaihim. Dan ini seperti orang-orang yang mengingkari kemungkaran raja dan para pemimpin dengan keluar memberontak. Fa innahu asas kulli syarrin wa fitnatin ila akhir ad-dahr. Karena demikian itu adalah sebab utama dari seluruh keburukan dan fitnah sampai akhir zaman, sampai kiamat. Kata beliau rahimahullahu taala, ini adalah asas. Ini adalah penyebab utama terjadinya keburukan, terjadinya fitnah di tengah-tengah umat gara-gara keluar dari pemimpin yang sah. Oleh itu tadi disebutkan, beliau juga menyebutkan kaidah sebagaimana yang disebutkan oleh guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, fa idza kana inkarul munkar yastalzim ma huwa ankar minhu. Jadi apabila mengingkari kemungkaran lalu berkonsekuensi itu membawa kepada kemungkaran yang lebih besar daripada itu, maka ini tidak boleh diingkari. Nah, ya secara keumumannya dan juga melalui fakta-fakta sejarah bahwa mengingkari kemungkaran secara alaniah, secara terang-terangan,
demo, apalagi keluar, memberontak, mengangkat senjata dan seterusnya, ini tentu pasti menurut fakta-fakta yang ada dari dulu sampai bahkan kata Ibnu Qayyim ila akhir dahar, sampai akhir zaman nanti pun tetap akan berlangsung. Apabila orang itu memberontak dari pemimpinnya, maka akan terjadi kemungkaran yang lebih mungkar lagi, keburukan, fitnah, huru-hara dan seterusnya. Oleh karena itu mengingkari kemungkaran dalam hal ini tidak dibolehkan. Nah, bagaimana dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering didengungkan oleh mereka-mereka yang lantang kepada para pemimpinnya, yang lantang menasehati pemimpin di halayak ramai atau mengingkari kemungkaran pemimpin di halayak ramai, dengan hadis Nabi SAW, afdalul jihad qaulul haq inda sultan al-jair, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu afdal jihad atau jihad yang paling utama adalah ucapan hak, kebenaran, inda sultan al-jair, di depan pemimpin yang zalim. Inda sultan al-jair, di depan pemimpin yang zalim. Nah, ini kata para ulama, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, hadis ini sama sekali tidak membenarkan demo, ya. Hadis ini sama sekali tidak membenarkan kritik atau mengingkari kemungkaran seorang pemimpin di khalayak ramai, di media sosial atau di media-media umum lainnya, di internet dan seterusnya. Tidak demikian, karena lafaz hadis sendiri itu menyatakan inda sultan al-jair. Jadi tidak diragukan lagi bahwa perbuatan mengingkari kemungkaran atau menyebut kebenaran di depan pemimpin tidak diragukan lagi, ini adalah bagian daripada ingkar mungkar. Tapi dalam hadis ini nyata-nyata disebut dalam lafaznya, jihad yang paling utama adalah menjelaskan, mengucapkan kebenaran. Inda sultan al-jair, inda. Jadi di situ dzarf makan, disebut dzarf makan, kata keterangan tempat disebut. Di situ jelas dzarf zaman, kata keterangan tempat, inda di situ. Inda kata keterangan tempat. Sultan al-jair, jadi inda itu kata keterangan tempat yang menunjukkan dekat. Ya, dekat, di depan, di tepi, ya bersama, itu menunjukkan kebersamaan. Tempat menunjukkan kebersamaan, entah di depannya, entah di tepinya. Inda sultan al-jair, artinya dekat. Ketika itu ini menunjukkan langsung berhadapan, dua-dua langsung. Nah ini tidak difahami sultannya atau pemimpinnya di istananya, dia di depan komputernya. Nah itu tentu bukan inda lagi, itu tidak ada dzarf makan di situ, keterangan tempat yang menunjukkan dekat. Ini malah jauh. Sultannya atau pemimpinnya di suatu kawasan, dia entah di kawasan mana. Ya, sultannya sedang atau pemimpinnya sedang safar, dia demo-demo di negerinya. Itu kan jauh. Lalu orasi sana sini, orasi sana sini, entah didengar apa tidak oleh pemimpinnya, kebanyakan tidak didengar. Nah, jadi tidak sampai nasihat atau ingkar mungkar kalau memang betul-betul mungkar. Kalau kadang-kadang mereka orasi terhadap kemungkaran yang konon dilakukan oleh pemimpin, yang nyatanya yang ya kemungkinan itu tidak menjadi kemungkaran yang 100% berdasarkan ijtihadnya saja. Ya boleh-boleh saja berdasarkan pertimbangan sang pemimpin, oh ini baik. Ternyata pertimbangan sang pendemo itu tidak baik. Nah, jadi versi sang pendemonya ini mungkar. Jadilah terjadi demonstrasi kononnya mengingkari kemungkaran. Ternyata permasalahannya belum jelas. Nah, itu sudah pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa ilmu berkaitan dengan mengingkari kemungkaran sangat penting untuk mendeteksi ini betul-betul mungkar apa tidak. Ya baru tadi kita sebutkan mengingkari kemungkaran dengan tangan. Jadi mengingkari kemungkaran dengan tangan atau langsung itu harus jelas betul-betul kemungkarannya itu fakta 100%, tidak ada unsur-unsur konspirasi, tidak ada unsur-unsur tipu-tipu, tidak ada unsur yang hal-hal yang membawa kepada multi tafsir dan seterusnya. Nah, itu sudah jelas. Tapi kalau masih
ditafsirkan ini, ditafsirkan itu, pertimbangan ini, pertimbangan itu, maka tentu ini tidak menjadi demikian. Karena ini kita jelaskan kembali dan tentu bahasan lebih rinci lagi pada bahasan akidah, manhaj tentunya. Namun Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala pun tahu bahwa beliau tadi sudah sampaikan hadis Nabi SAW, mengingkari kemungkaran, tidak mengingkari kemungkaran adalah bagian daripada dosa besar. Nah, mengingkari kemungkaran sebagaimana dalam hadis yang beliau sebutkan dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Nah, jadi beliau lengkap. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa mengingkari kemungkaran itu disamaratakan, seluruh orang disamaratakan. Anaknya sama dengan kawannya. Jadi disamakan cara menyampaikan atau mengingkari kemungkaran kawannya dengan anaknya. Nah, sekarang ada pemimpinnya pula, sama juga disamakan. Pemimpinnya sama disamakan dengan kawannya, dengan anaknya, semua dipukul sama, rata. Nah, tentu tidak demikian. Jadi kayak itu muncul beliau menyampaikan hadis ini. Nah, kita ketahui bersama beliau rahimahullahu ta'ala berakidah salaf. Jadi beliau paham, jangan sampai kerasa kerusuk dipukul sama semuanya. Ya, temannya tadi, anaknya, dipikirnya sama. Main lantang. Oh, itu adalah jihad. Itu adalah jihad. Supaya tidak salah kaprah terhadap ingkar mungkar, yang itu adalah bagian daripada dakwah, bagian daripada jihad. Kata Nabi SAW, jihad dengan lisan, dengan hati, dengan tangan sebelumnya. Nah, ayyuhal akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya bahwa mengingkari kemungkaran dengan hati ini adalah kewajiban seluruh kita semua, dan jangan sampai hal ini diremehkan. Dimanapun saja kaki berpijak, dimanapun saja tempat kita masuki, apabila memang betul-betul di situ ada maksiatnya, jangan pernah hati kita tidak merasa terusik. Jangan pernah, sekali lagi, kolbu kita, jiwa kita tidak merasa diapa-apakan dengan kemungkaran yang ada di depan mata. Jadi oke, itu kaitannya dengan pandangan. Ketika kita melihat kemungkaran, ya Nabi SAW memerintahkan untuk kita menundukkan pandangan. Sebelumnya ayat juga menundukkan pandangan. Itulah bagian daripada aksi, ya, reaksi kita ketika kita tidak menyukai kemungkaran. Ini masalahnya, ya hatinya konon mengingkari, tapi perbuatannya tidak setuju dengan hatinya, tidak sejalan dengan hatinya. Nah, jadi sekali lagi, ayyuhal akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar di muka bumi ini, dan juga menjaga kita dari hal-hal yang menyebabkan kemungkaran, menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terkhusus lagi kepada keluarga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan taufik kepada kita semua untuk lurus, ya, dalam kehidupan ini sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kita semua. Barakallahu fikum semuanya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengingkari kemungkaran tapi bukan karena Allah itu gimana? Tetap tidak tergolong ibadah. Tidak tergolong ibadah. Iya, karena mengingkari kemungkaran. Artinya mungkin nggak bikin ke situ kan? Dia mengingkari karena kemanusiaan. Ya, kemanusiaan. Tidak termasuk, karena tetap syarat mutlak daripada ibadah itu diterima adalah dia termasuk, cuma masalahnya apakah dia bernilai ibadah apa tidak. Jadi kalau dia tadi mengingkari kemungkaran
gara-gara tendensi atau gara-gara politik dan seterusnya, tidak termasuk. Tidak termasuk. Mereka tidak dalam hati. Tidak. Mereka melakukan hanya. Melakukan hanya pokoknya selain Allah Subhanahu Wa Taala, mau itu human right, mau itu asas politik. Tidak. Jadi sama juga dengan anggota-anggota parlemen itu, ya, melihat kemungkaran kemudian lantang mengingkari kemungkaran. Nah, itu ya tentu kita tidak tuduh mereka tidak ikhlas karena Allah ya. Ya, tapi kalau ada udang di balai batu ya tidak termasuk ikhlas karena Allah. Kalau sudah tidak termasuk ikhlas ya tidak diterima. Jadi amalannya sia-sia. Amalannya hanya dunia saja. Sebab itu ikhlas karena Allah, terutama dalam mengingkari kemungkaran itu susah. Dipikirnya mudah. Tidak, apalagi perkara masalah-masalah besar. Ya, bagi mereka yang memiliki kekuasaan, bagi mereka yang memiliki kewenangan, itu hendaknya betul-betul menjaga keikhlasan tersebut. Apalagi sekarang ini tidaklah ada naik seorang pemimpin di negeri kita melainkan ada partainya. Ya. Nah, jadi ya apalagi akan ada muncul pilihan raya, ya pemilihan election, ya makin menjadi-jadi apanya itu. Iya. Iya. Tapi ya intinya dari hati atau enggak kan? Itu dia. Ya tapi tadi kita tidak menuduh ya. Sementara di hadis ini dikatakan bahwa kalau hatinya aja udah enggak ya berarti tidak beriman. Ya, tidak beriman. Ya, tidak beriman. Nah, jadi ini hadis mengkabarkan kepada kita untuk muhasabah kita ya. Muhasabah diri kita bahwa kita ini memang dalam keadaan bahaya memang. Ya. Ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yang jelas iman itu kurang. Yang kemudian yang kedua, iman itu hilang secara langsung. Nah, itu naudzubillah, itu yang kita khawatirkan. Itu. Kalau iman dah kurang, kalau orang itu tidak mengingkari kemungkaran dengan hati, ya jelas imannya kurang. Udah jelas tuh. Tapi yang masalahnya yang kita takuti sekali, iman itu hilang langsung. Hilang langsung. Ya sebagaimana ketika orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pada hakikatnya imannya hilang. Imannya hilang. Nah, nanti kembali lagi tentunya iman tuh. Kembali lagi. Cuma masalahnya adalah gimana kalau Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawa kita, menghadap pada Allah dalam keadaan itu hilang iman kita. Padahal orang itu lihat kita bagus gitu kan. Ternyata iman kita hilang gara-gara tidak mengingkari kemungkaran dengan hati. Nah, itu dia. Dari kemungkaran, kemudian lepas itu amarah. Lain emosi larinya. Sebab itu tadi kita sebutkan mengingkari kemungkaran ini tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah dibayangkan karena banyak faktor yang mendorong. Itu kalau awalnya takwa kepada Allah dan tadi ada syarat yang pertama itu maintain betul-betul. Karena apabila takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia hasilnya insya Allah kemungkinan besar akan berhasil. Karena sudah tentu takwa itu akan membawa kepada ketenangan, tidak emosi. Itu kan kebanyakan kan mengingkari kemungkaran dengan lisan tapi dengan marah, bukan dengan berkata baik. Biasanya kalau kita lihat dengan lisan itu dalam bayangan orang, dengan marah-marah. Tidak semestinya kan? Tidak semestinya. Kan konotasinya seolah kita mengingkari kemungkaran dengan lisan itu dengan langsung memarahi. Iya, kamu jangan gitu kan, kamu pergi. Maksudnya bukan itu. Iya. Itu dengan berkata baik. Dengan kata baik. Kenapa ada konotasi demikian? Karena ini kononnya ya, karena lisan ini kononnya kan pengganti daripada tangan. Kan pengganti daripada tangan. Sementara tangan ini kan keras, kasar. Gitu langsung. Sebagaimana halnya pengganti-pengganti yang lain, tayamum, pengganti wudhu. Gitu kan. Nah, jadi konotasi ya tentu orang yang tidak ada ilmu tentunya. Ya sama, maka sebab itu tadi melihat keadaan-keadaan yang ada ketika mengingkari kemungkaran, ya kalau
sekira kita lihat kemungkaran yang kita akan ingkari, nanti malah kemungkaran yang besar muncul, atau kemungkaran yang sama level muncul, atau kebaikan yang hilang, ya kita ya pending saja dulu gitu. Terus kemudian ya sebaik-baik mungkin, maka tadi lemah lembut, ilmu, sabar dan seterusnya. Ya sama dengan persis sama kita anggap nih orang yang mengerjakan kemungkaran, kita anggap dia sedang sakit dalam keadaan bahaya. Ya sama contoh, ada orang yang mau dia berdiri di tepi jurang, ya tepi tebing yang tinggi, gitu. Kalau kita sebut, kamu jangan, nanti jatuh dia. Tidak, jatuh dia. Nah, berarti kita akan menghasilkan kemungkaran yang lebih besar lagi, membunuhnya secara langsung. Sebab itulah kita harus pandai-pandai. Ya mungkin, ya bagaimana, salam dulu lah, atau apalah gitu, ajak dia bicara gini apa, sehingga, dan kita lihat banyak, rescue ya yang di penyelamatan orang bunuh diri di video-video biasa itu, orang bunuh diri, orang mau terjun dan seterusnya, kan itu caranya bagus, diajak bicara, ada apa, baru di ini, gitu. Jadi ada caranya. Jadi maka sebab itulah ini semua itu adalah melihat pertimbangan, tidak kerasa kusuk, mentang-mentang ada pengikut, buat ormas, buat organisasi pencegah kemungkaran. Setiap lagi sweeping, itu ya walau alam, apakah akan menghasilkan hasil yang betul-betul maksimal apa tidak? Ya justru malah nanti karena sakit hatinya orang itu di sweeping, malah dia buat lagi di tempat yang lain yang lebih besar lagi. Ya. Atau mungkin dia buat perlawanan, atau dia buat lagi dan seterusnya. Artinya ya riset dulu, diteliti, dikaji dulu. Apabila mengingkari kemungkaran dengan tangan, kemudian mengingkari juga dengan lisan, ya tentu harus dipertimbangkan dengan pertimbangan yang sangat-sangat detail tentunya. Kenapa sia-sia saja kalau kita mengingkari kemungkaran dengan lisan kita, justru marah orang itu dendam. Salah, dendam dengan kita punya ucapan, padahal niat kita baik. Niat kita berarti dengan hasilnya dendam, ini berarti kemungkaran yang besar berarti muncul. Ya sudah, nanti aja dulu gitu. Nah, cuma jangan sampai perkiraan saja, lalu kemudian kita tidak maju mengingkari kemungkaran, itu masalah juga. Ada orang yang nanti dia sakit hati, nanti dia dendam, kan nanti, belum nanti. Dan juga belum ada fakta-faktanya. Ya, jadi terlalu maju salah, terlalu mundur pun salah. Ya, jadi orang itu harus betul-betul menjaga diri, tidak tergesa-gesa, kemudian berada tetap di tengah manhaj Ahlus Sunnah Jamaah. Itu saja, supaya aman. Kalau di tempat kerja itu kan, di sini kan ada istilah keselamatan kerja. Gitu. Kadang kita menasihati orang kerja kalau tidak aman, kita nasihatin. Kadang-kadang kita nasihatin itu ya karena kampanye keselamatan kerja itu, bukan karena niat nahi mungkarnya itu terlupa gitu, gimana saja? Ya, oleh karena itu apabila kita dah paham, jadi itu istilahnya imtithal, istilahnya. Imtithal itu menghadirkan niat, memang itu adalah perintah Allah. Itu dia. Itu adalah perintah Allah. Itu niat imtithal, kalau tidak ada, seluruh amal tidak hanya itu, sia-sia. Sia-sia. Hatta kita lihat duri, terlihat batu. Kan kata Nabi imatatul adza 'anit thariq, itu adalah termasuk bagian daripada iman, menyingkirkan benda-benda yang membahayakan gitu. Tapi kalau kita menyingkirkan benda yang berbahaya itu gara-gara ya supaya nanti kita punya kendaraan aman gitu kan, tidak termasuk. Jadi kita harus imtithal. Jadi hadirkan dalam hati bahwasanya ini ada perintah Allah. Itu mau apa nanti fungsinya kita tidak menjadi urusan lah. Ya alhamdulillah kita tahu ya, tentu ini fungsinya untuk banyak orang. Tapi jangan pikir panjang. Yang jelas itu ada perintah Allah, itu namanya imtithal. Ya sama seperti tadi safety kerja dan seterusnya. Ini perintah Allah untuk kita menyelamatkan orang, nasihat orang. Itu hadirkan dulu dalam hati, selesai. Artinya yang jelas kita sebagai seorang muslim seharusnya tidak pernah terluput dari
Allah tentunya. Jadi kalau kita terluput, yang mana ada something yang kita lupakan sehingga kita mengutamakan yang lainnya. Padahal itu simpel saja sebenarnya. Tidak semestinya lupa. Simpel. Ya sholat contohnya, sholat. Ada orang yang lupa sholat itu adalah perintah Allah. Tidak ada. Ya, sebab itulah orang yang melakukan sholat apabila karena manusia itu berbahaya. Berbahaya. Jadi oleh karena itu semua hal-hal yang kita lakukan itu hendaknya imtithal, baru ada dapat ini. Kita kerja, kita cari nafkah, niat imtithal karena itu Allah perintahkan pada suami. Nah, itu baru dapat pahala. Tapi kalau ya memang ya gitulah laki-laki gitu. Nah, ini tidak termasuk. Tapi kalau masukkan dalam diri kita niat imtithal tadi, ini perintah Allah, maka insya Allah semua gerakan kita, aktivitas kita akan mendapat pahala, bagus. Misal hatta kita pergi piknik malah, gitu kan, untuk menyenangkan keluarga, untuk menyenangkan anak-anak, itu juga bagian daripada perintah Allah untuk membahagiakan mereka itu. Hatta membahagiakan kawan-kawan pun termasuk perintah Allah. Nah, jadi hadirkan yang itu, maka seluruh aktivitas kita bernilai ibadah. Sebab itulah definisi ibadah yang disebut oleh Ibnu Taimiyah akan menyeluruh. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah. Jadi suatu istilah yang mencakup seluruh aktivitas yang dicintai, diridhoi oleh Allah, baik itu ucapan maupun perbuatan. Seluruh aktivitas yang dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, itu bagian daripada ibadah. Ya, bagaimana caranya untuk mendapatkannya? Masukkan dalam hati niat imtithal tadi. Niat bahwasanya itu adalah perintah Allah, dah selesai dah. Nah, jangan urusan-urusan lagi panjang lebar niatnya. Ini untuk nanti ini, untuk itu. Ya, itu presentasi namanya. Presentasi kepada siapa? Kita mau dapat pahala secara langsung itu aja. Oh, ini Allah, ini dah. Baru kalau ditanya orang itu kenapa kok bersusah payah? Ya, untuk semua orang, itu barulah kalau lisan kita itu tak masalah. Tapi yang jelas pada kita ini adalah perintah Allah. Bismillah. Ya, dan ini berlaku pada seluruh aktivitas. Seluruh, yang besar, yang kecil, semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.